Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, dan kita sampai pada pembelajaran ketiga. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Dayu dan Lani duduk santai sambil berbincang di taman sekolah. Mereka berbincang tentang iklan favorit. Ketika Lani menanyakan iklan favorit, Dayu sontak menjawab, iklan makanan. Aku senang lagunya, isi lagunya bagus. Lanjut Dayu. Lani pun bertanya, kamu mengetahui isi lagunya? Isinya tentang makanan sehat dan bergizi. Rasanya bisa nyaman di lidah seluruh orang Indonesia, jawab Dayu. Kamu hebat Dayu, bisa hafal isi lagu di iklan favoritmu, puji Lani kepada Dayu. Sahabat cerdas, itulah cerita singkat tentang iklan favorit Dayu. Kamu tentu juga bisa menyaksikan iklan melalui media televisi. Televisi merupakan salah satu media iklan elektronik yang efektif. Melalui televisi, kreativitas penyampaian para pembuat iklan akan lebih maksimal. Penuangan kreativitasnya pun bisa dalam berbagai bentuk. Kreasinya dapat berupa animasi 2 dimensi ataupun 3 dimensi, testimoni, dan lagu produk yang diiklankan. Kreativitas penyampaian iklan sangat menentukan menarik tidaknya sebuah iklan. Sahabat cerdas, sekarang perhatikan contoh iklan televisi berikut ini. Segar, nyatanya menyegarkan. Kalimat dalam iklan tersebut bersifat singkat, padat, dan jelas. Bahasa iklan pada iklan minuman di atas juga menarik bagi khalayak yang melihatnya untuk ikut menikmati kesegarannya. Orang yang melihat iklan minuman itu pun akan tersugesti dengan kesegarannya dan segera ingin menikmatinya. Iklan selanjutnya adalah iklan mie instan. Kamu tentu pernah melihat iklan mie instan. Bahasa iklan produk makanan yang sangat menarik akan mampu menggugah selera makan khalayak. Setelah tergugah, khalayak akan memuaskan rasa laparnya jika menikmati mie instan tersebut. Pengulangan kata hingga berkali-kali pada lagu dalam iklan sering terjadi. Pengulangan kata pada lagu menunjukkan adanya pilihan kata yang digunakan untuk menunjukkan sasaran iklan. Selain itu, pengulangan kata pada lagu dalam iklan juga menonjolkan informasi yang dipentingkan. Sahabat cerdas, berdasarkan kedua contoh iklan televisi tersebut, dapat dipahami adanya beberapa ciri bahasa iklan elektronik yang mampu menarik perhatian khalayak atau masyarakat umum. Ciri bahasa iklan yang dimaksud antara lain, pertama, pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. Kedua, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi khalayak. Ketiga, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan. Dan yang keempat, pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Sahabat cerdas, dalam pembuatan iklan sangat dibutuhkan adanya kerjasama antara jasa pembuat iklan dan pemilik produk yang diiklankan. Semua pihak terkait hendaknya dapat bekerja sama dengan baik untuk menghasilkan iklan yang bagus. Kerjasama tidak hanya dibutuhkan dalam dunia usaha seperti usaha periklanan. Kerjasama juga dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerjasama sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut ini beberapa hal yang mencerminkan makna penting persatuan dan kesatuan. Pertama, Festival Budaya Nusantara. Festival Budaya Nusantara menyajikan budaya dari berbagai daerah di wilayah Nusantara. Coba kamu amati gambar kolase yang menyajikan berbagai pentas budaya daerah tersebut. Tampak indah bukan?
tentu lebih indah yang tampil bersama-sama, bukan? Itulah makna pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Kedua, toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Masyarakat Indonesia dikenal kemajemukannya, salah satunya kemajemukan agama. Kemajemukan masyarakat Indonesia bukan penghalang untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebaliknya, kemajemukan yang ada justru menjadi modal yang kuat untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap kukuh dengan adanya semangat menjalin rasa kemanusiaan, tingginya sikap toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan dari segenap masyarakat Indonesia juga dapat mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, makna persatuan dan kesatuan tercermin pada sikap masyarakat yang senantiasa menjalin rasa kemanusiaan dan toleransi serta menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Ketiga, semangat kekeluargaan dan tolong-menolong. Menjalin rasa persahabatan, semangat kekeluargaan, dan tolong-menolong tercermin pada kegiatan gotong royong antar warga masyarakat. Dalam kegiatan gotong royong, semua perbedaan ditepiskan. Warga masyarakat saling bekerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan untuk kepentingan bersama, tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Dengan gotong royong, pekerjaan seberat apapun terasa ringan dan pekerjaan cepat selesai. Itulah makna penting persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam sikap menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme. Berikut ini gambar kegiatan gotong royong yang dilakukan warga dalam membangun rumah. Sahabat cerdas, berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat mengetahui makna penting persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia antara lain. Pertama, menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Kedua, menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Ketiga, dapat menumbuhkan perilaku saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong dalam masyarakat. Sahabat cerdas, berikut peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan. Pertama, hidup berdampingan dengan warga yang berbeda suku, agama, dan budaya. Kedua, memberikan kebebasan beribadah bagi warga lain yang berbeda agama. Ketiga, ikut bergotong royong di lingkungan sekitar. Keempat, menghormati adat atau kebudayaan antara satu suku dengan suku yang lain. Dan yang kelima, menyaksikan festival budaya Nusantara. Sahabat cerdas, negara Indonesia kaya akan kebudayaan. Kamu telah memahami beragam kebudayaan Indonesia, mulai dari tarian daerah, nyanyian daerah, sampai rumah adat. Kekayaan budaya daerah Indonesia ini dikenal hingga ke luar negeri. Salah satu cara bangsa Indonesia mengenalkan kebudayaan daerah kepada dunia internasional yaitu melalui pementasan beragam kebudayaan daerah di tempat-tempat pariwisata. Dalam hal ini, ada andil besar dari Dinas Kepariwisataan. Untuk mengenalkan berbagai kebudayaan daerah, tentunya Dinas Kepariwisataan melakukan kerjasama dengan para penyedia jasa kepariwisataan. Penyediaan jasa kepariwisataan ini termasuk usaha ekonomi, karena penyedia jasa kepariwisataan melakukan usahanya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sahabat cerdas, apa saja jenis usaha dalam kegiatan ekonomi lainnya? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Sahabat cerdas, manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi beragam kebutuhannya, manusia melakukan kegiatan yang disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi setiap orang berbeda-beda,
tentu saja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Berikut ini berbagai usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Pertama, pertanian. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. Kedua, perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasil perkebunan antara lain karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Ketiga, peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Kemudian peternakan hewan kecil seperti kambing, domba, kelinci, dan babi. Dan peternakan unggas seperti peternakan ayam, itik, entok, dan burung. Keempat, perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Hasil perikanan air payau contohnya ikan bandeng. Kelima, kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Contoh hasil usaha kehutanan antara lain kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Usaha kehutanan juga penting untuk menjaga keseimbangan alam. Pepohonan yang tumbuh di hutan membantu peresapan air ke dalam tanah. Dengan demikian, dapat menghindari terjadinya banjir. Selain itu, hutan menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa. Oleh karena itu, hutan tidak boleh dirusak dan harus diremajakan. Keenam, pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya, perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil barang tambang antara lain emas, minyak bumi, dan batu bara. Ketujuh, perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah berasal dari sumber daya alam. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Contoh hasil industri adalah benang menjadi pakaian, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi ban. 8. Perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Perdagangan yang dilakukan antar negara disebut ekspor-impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri.
9. Jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa, bukan produk benda, untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Perhatikan gambar di atas. Pekerjaan menjadi pemandu wisata merupakan bagian dari usaha jasa. Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain usaha becak, ojek, angkutan umum, dan bidang pariwisata. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 9, subtema 2, dan pembelajaran ketiga. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.